Bapak, Ibu, hentikan dulu apa yang sedang Anda lakukan. Excited? Rekening Anda mungkin sudah bertambah hari ini atau akan bertambah sebelum tanggal 1 April 2026, bukan gaji biasa. Ini rapelan kenaikan gaji yang sudah ditunggu jutaan ASN, TNI, Polri, dan pensiunan di seluruh Indonesia. Pemerintah sudah resmi menandatangani Perpres nomor 79 tahun 2025 anggarannya R5 triliun. Tapi sebelum Anda senangnya terlalu cepat, ada hal penting yang wajib Anda pahami serius. Karena kalau salah langkah, Anda bisa rugi sendiri. Tetap di sini. Semuanya akan kami bongkar habis dalam video ini. Bapak Nami, berhentikan dulu apa yang sedang Anda lakukan sekarang. Rekening Anda mungkin sudah bertambah hari ini atau akan bertambah dalam beberapa hari ke depan paling lambat sebelum tanggal 1 April, Masam. Bukan. Gaji rutin bulanan seperti biasanya, tapi sesuatu yang jauh lebih besar. Rapel kenaikan gaji yang sudah ditunggu-tunggu bertahun-tahun oleh jutaan aparatur sipil negara, prajurit TNI, anggota Polri, dan para pensiunan di seluruh pelosok Indonesia. Pemerintah telah resmi mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Di dalamnya tersimpan kue kabar yang mengubah nasib jutaan penerima manfaat. Tapi sebelum Anda terlalu cepat bergembira, ada hal-hal penting yang wajib Anda pahami. Karena kalau salah langkah, Anda bisa rugi sendiri. Tetap di sini, jangan kemana-mana. Karena semua informasinya akan kami bongkar habis secara tuntas dan transparan dalam video ini. Mari kita mulai dari latar belakang. Mengapa rapelan ini terjadi? Mengapa ada selisih yang harus dibayarkan sekarang? Kita semua tahu bahwa selama beberapa tahun terakhir isu kenaikan gaji ASN menjadi topik yang sangat panas diperbincangkan di mana-mana. Seiring meningkatnya inflasi dan harga kebutuhan pokok, para aparatur sipil negara yang selama ini bekerja melayani masyarakat di tengah pandemi, bencana alam, dan berbagai krisis dinilai sangat layak mendapatkan penghargaan yang lebih layak. Anggota Komisi 11 DPR RI pun menyatakan bahwa ASN yang memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat sudah sepatutnya mendapatkan kenaikan gaji yang sepadan. Namun tentu saja pemerintah harus tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, kemampuan APBN kita bersama. Setelah melalui proses panjang di tingkat perencanaan, akhirnya pemerintah menetapkan kenaikan gaji ini secara resmi. Langkah ini bukan tiba-tiba dan bukan keputusan semalam. Ini adalah hasil dari koordinasi panjang yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB, Bappenas, dan Presiden Republik Indonesia sendiri. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luki Alfirman menyebutkan bahwa ada berbagai faktor yang harus dipertimbangkan sebelum kebijakan kenaikan gaji ini dieksekusi. Mulai dari kondisi fiskal, kapasitas, APBN hingga dampak terhadap inflasi dan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Dan akhirnya keputusan itu turun. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 55 triliun untuk pembayaran rapel bagi seluruh aparatur sipil negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pensiunan ASN di seluruh Indonesia. Ya, ini bukan angka kecil, Bapak Ibu. Ini adalah bukti keseriusan pemerintah dalam mensejahterakan para abdi negara. Sekarang mari kita bedah dokumen resminya. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025 ini ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 30 Juni 2025. Dan sejak hari itu, pula aturan ini mulai berlaku dan mengikat secara hukum. Perpres ini merupakan speputakian dari Perpres nomor 19 tahun 2024 yang disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 62 tahun 2024 tentang APBN. 20 Perpres. Ini terdiri dari bagian utama dan lampiran yang sangat tebal lebih dari 18 halaman. Di bagian utama tertuang kerangka umum pemutakhiran rencana kerja pemerintah, tapi yang paling kita nantikan justru ada di lampiran tepatnya pada halaman ketiga. Di sanalah tercantum dalam program hasil terbaik, cepat yang menjadi prioritas nasional. Pemerintah dan kenaikan gaji ASN masuk sebagai poin ke-6 dari dalam program tersebut. Bunyinya menaikkan gaji ASN terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Dan di poin yang sama TNI dan Polri pun disebutkan. Jadi sudah sangat jelas ini bukan wacana, bukan rumor, bukan kabar angin dari grup WhatsApp. Ini resmi tersurat dalam peraturan presiden yang sudah diundangkan. Pertanyaan berikutnya, siapa saja yang berhak menerima berdasarkan kebijakan ini? Dan pernyataan Menko Perekonomian, Erlangga Hartarto, penerima rapel dibagi menjadi beberapa kelompok besar. Kelompok pertama adalah ASN pemerintah, pusat. Ini mencakup seluruh pegawai negeri, sipil yang bertugas di kementerian,
dan di lembaga pemerintah. Pusat dari staf biasa hingga pejabat eselon, termasuk guru PNS, dosen PNS di perguruan tinggi negeri, dokter dan tenaga kesehatan di rumah sakit pemerintah, serta penyuluh pertanian dan penyuluh lainnya. Kelompok kedua adalah ASN, pemerintah daerah PNS yang bertugas di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. Jumlahnya sangat besar karena mencakup hampir semua daerah. Sebagai contoh di Bandar, Lampung saja terdapat sekitar 8,5 PPAPU, ASN 5.500 pegawai P3. Ditambah, guru-guru yang diangkat sekolah total mencapai 15.000 orang. Bayangkan berapa jumlahnya kalau dihitung se-Indonesia. Kelompok ketiga adalah anggota TNI dan Polri, prajurit TNI dari seluruh matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan anggota Polri dari Sabang sampai Merauke. Kelompok keempat, dan ini yang paling ditunggu-tunggu, adalah pensiunan ASN, mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun dan kini memasuki masa pensiun. Mereka yang mengandalkan dana pensiun sebagai sumber utama penghidupan sehari-hari. Kelompok ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah karena mayoritas penerimanya adalah lansia. Dana rapel akan ditransfer langsung ke rekening, yang selama ini digunakan untuk menerima gaji pensiun bulanan secara otomatis tanpa pengajuan ulang tanpa biaya tambahan. Badan Ibu cukup mengecek saldo melalui ATM, SMS banking, atau aplikasi mobile banking. Sesederhana itu, total penerima manfaat kebijakan ini mencapai data orang di seluruh Indonesia. Sebuah angka yang luar biasa besar. Sekarang pertanyaan yang paling banyak ditanyakan, berapa yang akan saya terima? Jawabannya berbeda-beda untuk setiap orang dan ini memang sudah diatur berdasarkan beberapa faktor penting. Faktor pertama adalah gaji pokok terakhir. Besaran gaji pokok saat masih aktif atau saat pensiun menjadi dasar perhitungan. Semakin tinggi gaji pokok, semakin besar selisih dan rapelan yang diterima. Faktor kedua adalah golongan dan pangkat. Pegawai golongan IV tentu berbeda dengan golongan DUYU. Berdasarkan kebijakan ini, kenaikan gaji untuk pegawai golongan IMIM dan 2I berkisar 8%, golongan TR naik 10%, dan golongan IV naik 12%. Faktor ketiga adalah masa kerja. Semakin lama masa kerja, biasanya semakin tinggi komponen gaji. Seseorang dengan masa kerja 30 tahun akan mendapatkan rapel yang berbeda dibanding yang baru 15 tahun. Faktor keempat adalah jumlah bulan yang tertunggak. Ini adalah jumlah bulan. Sejak kebijakan kenaikan berlaku, hingga saat pencairan dilakukan. Semakin lama jedanya, semakin banyak bulan yang dihitung sebagai rapel. Faktor kelima adalah tunjangan, keluarga dan komponen lain seperti tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, dan tunjangan lainnya yang ikut dihitung dalam total rapel. Sebagai ilustrasi sederhana, misalkan gaji pokok sebelum kenaikan adalah R3 berapa setelah kenaikan menjadi didawatkan untuk selisih per bulan R300.000. Jika jumlah bulan yang tertunggak adalah 6 bulan, maka total rapel yang diterima adalah R300,000, dimatan sehari 1.000 bulan, 800.000. Ingat, angka ini hanya ilustrasi. Semua perhitungan dilakukan oleh sistem komputer PT Taspen secara otomatis, bukan manual, bukan oleh oknum. Jadi jangan kaget kalau nominal yang Anda terima berbeda dengan tetangga atau rekan pensiunan Anda. Itu wajar dan itu bukan kesalahan siapa-siapa. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, mekanisme pencairan dan kapan uang masuk ke rekening Anda. Proses ini panjang dan melibatkan banyak tahapan. Tapi justru disinilah banyak orang salah paham dan akhirnya kecewa karena ekspektasinya tidak realistis. Tahap pertama adalah penetapan kebijakan. Pemerintah melalui Kemenpan RB mengajukan usulan kenaikan gaji kepada Kementerian Keuangan. Surat sudah dikirim dan diterima oleh Dirjen Anggaran. Tahap kedua adalah penyusunan anggaran. Kemenka menyusun dan mengalokasikan anggaran dalam APBN. Total, anggaran yang disiapkan adalah 55 triliun. Ini bukan angka kecil dan prosesnya membutuhkan kehati-hatian tingkat tinggi. Tahap ketiga adalah validasi data. PT Taspen harus memvalidasi data seluruh pensiunan yang berhak menerima. Data yang harus valid meliputi nomor NIK atau identitas unik pensiunan, nama lengkap sesuai KTP, golongan ruang terakhir masa kerja, nomor rekening bank penyalur, serta status terkini. Apakah masih hidup, sudah meninggal, atau telah beralih kepada ahli waris? Satu digit nomor rekening yang salah saja bisa menimbulkan masalah hukum yang serius. Tahap keempat adalah simulasi perhitungan oleh PT Taspen. Setelah data valid,
Taspen melakukan simulasi perhitungan untuk setiap individu secara otomatis. Tahap kelima adalah pengesahan dan pencairan dana dari kas negara ke rekening. PT Taspen kemudian disalurkan ke bank-bank penyalur. Tahap keenam dan terakhir adalah transfer ke rekening. Masing-masing penerima melalui bank penyalur yang ditunjuk yaitu Bank Mandiri, BRA, BNI, dan BTN. Menko Perekonomian, Erlangga Hartarto menegaskan bahwa pencairan dilakukan secara bertahap tidak serentak seluruh Indonesia dalam satu hari. Artinya sebagian penerima mungkin sudah melihat saldo bertambah lebih awal, sementara yang lain menyusul dalam beberapa hari berikutnya. Proses pencairan diperkirakan berjalan secara bertahap mulai akhir Maret hingga memasuki awal April 2026 dengan target penyelesaian menyeluruh pada 1 April 2026 yang sangat disarankan. Pertama, rutin cek saldo rekening Anda melalui ATM, SMS banking atau mobile banking. Kedua, jika belum menerima dalam waktu yang cukup lama, hubungi pihak bank penyalur atau PT Taspen untuk konfirmasi. Ketiga, jangan mudah percaya informasi tidak resmi yang menyebutkan tanggal pasti tanpa dasar yang jelas. Keempat, pastikan nomor rekening yang terdaftar masih aktif dan valid. Sekarang setelah dana masuk, bagaimana cara mengelolanya dengan bijak? Dana rapel ini meskipun nominalnya berbeda-beda adalah tambahan yang sangat berarti, terutama bagi pensiunan yang mengandalkan dana pensiun sebagai sumber utama kehidupan, maka sangat penting untuk mengelolanya dengan kepala dingin. Tip pertama, prioritaskan kebutuhan pokok terlebih dahulu. Gunakan sebagian untuk memenuhi kebutuhan yang selama ini mungkin tertunda, kesehatan, kebutuhan rumah tangga, atau kebutuhan mendesak lainnya. Tip kedua, sisihkan untuk tabungan darurat. Idealnya 10 hingga 20% dari dana rapel disisihkan sebagai cadangan darurat. Tip ketiga, jangan habiskan sekaligus untuk hal-hal yang tidak esensial. Tahan godaan. Masa pensiun adalah fase yang membutuhkan kestabilan finansial jangka panjang. Tip keempat, gunakan sebagian untuk pemeriksaan kesehatan rutin. Karena sebesar apapun dana yang kita miliki tidak akan berarti tanpa tubuh yang sehat. Tip kelima, dan ini sangat penting, waspada penipuan. Di era digital seperti sekarang banyak oknum yang memanfaatkan momen pencairan rapel untuk melancarkan aksi penipuan. Jangan mudah percaya tawaran investasi cepat kaya. Jangan pernah memberikan data pribadi atau nomor rekening kepada pihak yang tidak dikenal. Tidak ada satuan instansi resmi baik Taspen, bank penyalur, maupun pemerintah yang meminta data rekening Anda melalui WhatsApp, SMS, atau telepon tidak resmi. Bapak, Ibu, itulah penjelasan lengkap mengenai rapelan kenaikan gaji ASN, TNI Polri dan pensiunan berdasarkan Perpres 79 tahun 2025. Prosesnya memang panjang, tahapannya memang banyak, tapi ini semua bukan untuk mempersulit. Ini adalah bentuk kehati-hatian pemerintah dalam mengelola uang rakyat. Karena yang diurus bukan hanya 1-2 orang, tapi 9,4 juta penerima manfaat di seluruh pelosok Indonesia. Harapan sudah ada, aturan sudah terbit, proses sedang berjalan. Pencairan ditargetkan sebelum 1 April 2026. Yang kita butuhkan sekarang hanyalah satu hal, kesabaran dan tentu saja kewaspadaan terhadap informasi hoa, terhadap penipuan, dan terhadap klaim-klaim yang tidak bisa diverifikasi. Kalau video ini bermanfaat untuk Anda dan keluarga, mohon bantu dengan menekan tombol suka dan bagikan ke seluruh keluarga serta rekan pensiunan lainnya. Karena informasi yang benar adalah hak semua orang. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Tulis saya paham di kolom komentar. Jika Anda sudah mengerti seluruh proses pencairannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap waspada. Terima kasih. Ya.